warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAIB semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video pembelajaran mengenai paradigma administrasi pendidikan di era disrupsi 4.0 dengan dosen pengampu Bapak Ulil Ajmi, SPDI, MPDI. Sebelum ke pembahasan, kita akan mengulas dulu latar belakang. Administrasi merupakan usaha menciptakan kerjasama antara guru dan karyawan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Administrasi tidak hanya berkenaan dengan bidang keuangan, melainkan juga tentang keterampilan dalam hal pembukuan. Administrasi pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan. Administrasi bantuan yang dibutuhkan demi berjalannya proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta keaktifan orang-orang yang menjadi tujuan pendidikan. Sekarang kita menuju pembahasan. Sebelum ke pembahasan administrasi, kita harus mengetahui dulu apa sih paradigma. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang menuju pengertian administrasi pendidikan. Menurut Nasir dan Samarinda 2016, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministret. Kata ad sendiri mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Dan ministret sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian dari suatu tujuan pendidikan dengan memperlihatkan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan cara memanfaatkan berbagai perangkat pendukung sistem aktivitas belajar dan mengajar, agar dapat lebih memahami arti dari administrasi pendidikan. Adapun tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan, komponen, instrumental, dan proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana atau prasarana, organisasi pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada urgensi administrasi pendidikan. Ada beberapa urgensi administrasi pendidikan yang perlu kita ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, planning. Dalam mencapai tujuan pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut dibuat sebaik mungkin agar dapat berjalan secara maksimal. Karena perencanaan pendidikan tidak dibuat semena-mena, maka harus kesepakatan bersama. Yang kedua, pengorganisasian. Hal ini sangat diperlukan dalam membangun hubungan dan interaksi baik, interaksi dengan staf, antara pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu, hal ini harus bersinergi untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Dan yang ketiga, koordinasi. Hal ini harus dilandasi dengan komunikasi yang baik. Apabila komunikasi tidak dilandasi dengan koordinasi, maka juga tidak akan berdampak. Tim yang ada di bagian koordinasi akan bertanggung jawab untuk membentuk teknik, melahirkan ide, serta bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang efektif.
Pembahasan selanjutnya mengenai unsur utama dalam administrasi pendidikan. Ada 8 unsur administrasi pendidikan yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kedelapan unsur tersebut adalah yang pertama, organisasi. Organisasi melibatkan suatu kegiatan mengkelompokkan dan menyusun kerangka kerja, sekaligus menjamin hubungan kerjasama di antara para pekerja dalam suatu wadah untuk mewujudkan usaha mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen. Manajemen berhubungan dengan kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengarahkan, menggerakkan, dan memulai dengan sekelompok orang, serta memiliki fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan berita sekaligus mempersembahkan ide dan gagasan dari seseorang kepada orang lain yang bersifat timbal balik antara pimpinan dengan bawahan, baik secara formal maupun non-formal, untuk mewujudkan usaha yang sama. Yang keempat, informasi. Informasi terkait dengan kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, menyebarkan, dan menyimpan berbagai keterangan objektif yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima, personalia. Personalia berhubungan dengan kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja dalam kerjasama. Yang keenam, keuangan. Keuangan melibatkan pengaturan dan pengelolaan penggunaan pembiayaan sebagai jawaban pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh, perbekalan. Perbekalan terkait dengan kegiatan merencanakan, mengurus, dan mengatur penggunaan peralatan keperluan kerja dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat atau humas. Humas berkaitan dengan kegiatan menciptakan dan dukungan yang baik dari lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap kerjasama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pendidikan adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan kegiatan serta program yang ada. Kegiatan ini saling bergantung dengan kelompok maupun individu yang mempunyai tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Pentingnya mempelajari administrasi pendidikan adalah kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga terciptanya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Urgensi administrasi pendidikan yang perlu kita ketahui yaitu sebagai berikut, yaitu pengawasan, kepegawaian, pengangguran, penilaian, planning, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, pengawasan, kepegawaian, dan penilaian. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.